A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat selalu menemani Bani Adam sejak dalam kandungan. Malaikat yang mulia menemani Bani Adam sejak awal penciptaan mereka pada perut ibu. Mereka sampai ruh mereka dicabut dari jasad mereka ketika ajalnya tiba. Malaikat juga akan menemani mereka pada alam kubur dan negeri akhirat. 1. Awal penciptaan manusia, Allah mengutus malaikat Arham. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutus pada setiap rahim seorang malaikat seraya berkata, Ya Allah, nutfah, air mani, Ya Allah, alaqah, segumpal darah, Ya Allah, mudghah, sekerat daging, dan jika Allah ingin menyempurnakan penciptaannya, malaikat tadi berkata, Ya Allah, laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, berapa rezekinya, kapan ajalnya, maka ia menulis hal tersebut di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6555 dan Muslim nomor 2646. Redaksi hadis di atas milik Bukhari. Surah 39 Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan darinya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb kamu, Rabb yang mempunyai kerajaan. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Terbukti secara ilmiah bahwa evolusi janin di dalam rahim ibu melalui 3 kegelapan. Pertama, kegelapan dinding perut. Yang kedua, kegelapan dinding rahim. Yang ketiga, kegelapan plasenta. Tahap pre-embrionik. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunannya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 3 lapisan. Tahap embrionik. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 pekan. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap fetus. Dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kaki. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung kurang lebih 30 pekan dan berkembang berlanjut hingga pekan kelahiran.
2. Kesaksian manusia kepada Allah sebelum lahir ke dunia. Surah 7 Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi." Kamu lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb." 3. Malaikat muakibat menjaga anak cucu Adam di muka dan di belakang. Surah 13 Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja bagi Rabb, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Surah 13 Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang selalu mengikuti anak Adam secara bergiliran adalah malaikat-malaikat untuk menjaga manusia dari depan dan belakang. Apabila bertepatan dengan takdir Allah yang telah ditetapkan kepadanya dari kejadian, musibah dan lain-lain, maka malaikat tersebut berlepas diri. Mujahid berkata, tidaklah setiap orang kecuali ada satu malaikat yang diutus untuk menjaganya dari gangguan jin, manusia atau binatang, baik ketika tidur maupun terjaga. Tidaklah ada sesuatu yang mendatanginya kecuali malaikat penjaga akan berkata, "Di belakangmu," kecuali memang Allah izinkan, maka bahaya itu akan menimpanya. Seseorang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Sungguh ada sekelompok orang dari Murad ingin membunuhmu. Beliau menjawab, sungguh setiap orang selalu bersamanya 2 malaikat yang akan menjaganya selama belum ditakdirkan. Namun jika bersama dengan takdir, maka keduanya berlepas diri. Sesungguhnya ajal itu perisai yang tangguh. 4. Malaikat kiraman katibin mencatat yang mulia. Surah 82 Al-Infitar ayat 10-12. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5. Malaikat rakib dan atid, penulis kebaikan dan keburukan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Surah 50 Kaf ayat 16-18. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Malaikat di sebelah kanan untuk mencatat kebaikan, dan di sebelah kiri tugasnya untuk mencatat keburukan. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya. Dan jika tidak, maka tertulis 1 kesalahan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir 8/158. Hadis di atas disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 2/212. Bagi setiap hamba Allah ada malaikat yang bergantian untuk menjaganya siang dan malam hari, menjaganya dari segala keburukan dan musibah, sebagaimana malaikat yang lain juga bergantian pada siang dan malam hari untuk menulis perbuatan hamba tersebut, baik perbuatan baik atau yang buruk. 2 malaikat di kiri dan kanan yang menulis semua perbuatan. Sebelah kanan bertugas untuk menulis kebaikan dan sebelah kiri untuk menulis keburukan. 2 malaikat yang lain bertugas untuk menjaganya. 1 malaikat berada di depannya dan yang lain berada di belakangnya. Jadi seorang hamba selalu di sisinya 4 malaikat siang dan 4 malaikat malam. Tafsir Ibnu Katsir 2/504. Surah 6 Al-An'am ayat 160. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Malaikat rakib mencatat setiap kebaikan dan melipat gandakan 10 kali lipat amalnya. Sedangkan malaikat atid mencatat setiap keburukan yang telah dilaksanakan dengan pembalasan yang seimbang dengan kejahatannya. 6. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah 21 Al-Anbiya ayat 35. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tiap-tiap tubuh yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surah 29 Al-Ankabut ayat 57. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Tiap-tiap tubuh yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Tafsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kematian dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kalian berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.